Namaku Rina. Aku seorang janda berusia 38 tahun, dengan satu anak yang kini menjadi satu-satunya alasan aku tetap bertahan di dunia ini. Sudah hampir 2 tahun sejak suamiku meninggal dunia karena sakit yang datang terlalu cepat dan pergi terlalu kejam. Dalam hitungan bulan, hidupku yang tadinya sederhana namun utuh berubah menjadi sunyi dan penuh perjuangan. Rumah kecil yang dulu ramai oleh suara canda, kini hanya diisi oleh langkah kakiku sendiri dan nafas panjang yang seringkali terasa berat. Setiap pagi, aku bangun sebelum matahari benar-benar muncul. Bukan karena aku rajin, tapi karena pikiranku tak pernah benar-benar bisa beristirahat. Begitu membuka mata, yang pertama terlintas bukanlah rasa syukur, melainkan daftar panjang tanggung jawab yang harus kuhadapi hari itu. Anakku masih tertidur pulas di kasur tipis di sudut kamar. Wajahnya yang polos seringkali membuat dadaku terasa sesak. Ia terlalu kecil untuk memahami betapa kerasnya dunia setelah ayahnya pergi. Dan aku terlalu lemah jika harus mengakui bahwa aku seringkali merasa tidak sanggup. Aku bukan perempuan berpendidikan tinggi. Setelah menikah, aku memilih berhenti bekerja dan mengurus rumah. Aku pikir hidupku akan baik-baik saja selama ada suami di sampingku. Tapi aku lupa satu hal, hidup tidak bisa ditebak. Setelah suamiku tiada, aku mencoba bangkit pelan-pelan. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku tidak punya pilihan lain. Aku harus makan, anakku harus sekolah, dan aku harus terlihat baik-baik saja di depan dunia, meskipun hatiku seringkali remuk tanpa suara. Hari-hariku kini diisi dengan bekerja serabutan. Apa saja aku lakukan asalkan halal. Dari membantu tetangga, menerima jahitan kecil-kecilan, sampai akhirnya aku memutuskan merantau ke kota lain demi mendapatkan penghasilan yang lebih pasti. Keputusan itu bukan hal mudah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan kenangan bersama suami, dan membawa anakku ke tempat yang sama sekali asing. Semuanya terasa menakutkan, tapi aku meyakinkan diri ini demi masa depan. Aku tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana. Lingkungannya ramai, tapi aku merasa sangat sendirian. Setiap orang sibuk dengan hidupnya masing-masing. Tidak ada yang benar-benar peduli apakah aku baik-baik saja atau tidak. Disinilah perjuanganku benar-benar dimulai. Aku diterima bekerja di sebuah tempat yang menuntut tenaga dan kesabaran. Jam kerjanya panjang, tekanannya tidak sedikit. Awalnya aku merasa sanggup. Aku berpikir aku sudah melewati kehilangan terbesar dalam hidup. Masalah seperti ini tidak bisa kutahan. Tapi aku salah. Tubuhku memang bergerak, tapi jiwaku sering tertinggal. Ada hari-hari di mana aku merasa sangat lelah, bukan karena pekerjaan, melainkan karena menahan semuanya sendirian. Aku tidak punya tempat bercerita, tidak ada bahu untuk bersandar. Bahkan untuk menangis pun aku sering menunggu malam saat anakku sudah terlelap. Setiap kali aku menatap cermin, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Wajahku tampak lebih tua dari usiaku. Mataku menyimpan lelah yang tidak bisa disembunyikan. Tapi aku tetap tersenyum kepada orang lain, kepada anakku, kepada dunia. Karena sebagai janda aku belajar satu hal, masyarakat lebih mudah menilai daripada memahami. Aku harus terlihat kuat, aku tidak boleh mengeluh, aku tidak boleh jatuh. Padahal di dalam hati aku sering bertanya, sampai kapan aku harus seperti ini? Hari demi hari aku jalani dengan ritme yang sama. Bangun pagi, bekerja, pulang dengan tubuh letih, lalu memeluk anakku sambil berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini akan ada akhirnya. Aku tidak tahu saat itu bahwa hidup sedang menyiapkan ujian lain, ujian yang jauh lebih berat dari sekedar lelah fisik, ujian yang akan menguji batas kekuatanku. Hingga suatu hari, aku sadar aku sudah hampir tidak kuat lagi, padahal perjalananku baru separuh jalan, dan disitulah semua cerita ini bermula. Awalnya aku pikir semua akan berjalan seperti rencanaku. Aku merasa sudah cukup kuat untuk menerima apapun yang datang. Bukankah kehilangan suami adalah ujian terbesar? Setidaknya begitu pikirku waktu itu. Aku yakin setelah melewati duka sedalam itu, tidak ada lagi hal yang bisa benar-benar menjatuhkanku. Namun hidup seolah tersenyum sinis mendengar keyakinanku. Masalah pertama datang dari hal yang paling mendasar, uang. Gaji yang kuterima ternyata jauh dari cukup. Harga kebutuhan pokok di kota ini lebih mahal dari yang kubayangkan. Setiap kali menghitung sisa uang di dompet, dadaku selalu terasa sesak. Ada rasa takut yang terus mengintai. Takut tidak bisa mencukupi kebutuhan anakku, takut suatu hari harus memilih antara makan atau membayar sekolah. Aku mulai sering menunda membeli sesuatu, menunda mengganti sepatu anakku yang sudah mulai sobek, menunda membeli obat saat tubuhku terasa lelah. Aku belajar menahan diri, meski terkadang tubuh dan hatiku sama-sama protes.
Konflik berikutnya datang dari lingkungan kerja. Di tempat aku bekerja, tidak semua orang ramah. Ada yang memandangku dengan tatapan meremehkan, ada pula yang berbisik-bisik di belakangku. Statusku sebagai janda seolah menjadi label yang mudah ditempelkan dan dibicarakan. Aku sering pura-pura tidak mendengar. Aku menunduk, fokus pada pekerjaan dan meyakinkan diri bahwa aku datang ke sini bukan untuk mencari pengakuan. Aku hanya ingin bertahan hidup. Namun perlahan, tekanan itu mulai merayap masuk ke pikiranku. Aku merasa harus bekerja lebih keras dari orang lain untuk membuktikan bahwa aku layak berada di sana. Aku jarang menolak tugas tambahan. Aku sering pulang paling akhir. Aku takut jika aku dianggap lemah, aku akan mudah disingkirkan. Di sisi lain, anakku mulai menunjukkan perubahan. Ia sering bertanya tentang ayahnya, tentang kenapa kami harus pindah jauh, tentang kenapa aku sering terlihat lelah. Pertanyaan-pertanyaan polos itu menusuk hatiku lebih dalam daripada kata-kata kasar siapapun. Aku ingin jujur, tapi aku tidak ingin membuatnya sedih. Jadi aku memilih tersenyum dan berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Meski dalam hati aku sendiri tidak yakin. Konflik batin mulai muncul saat tubuhku memberi sinyal. Aku mulai sering sakit kepala. Tidurku tidak lagi nyenyak. Setiap malam aku terbangun dengan perasaan cemas tanpa alasan jelas. Pikiranku terus bekerja, seolah tidak mau berhenti. Ada malam-malam di mana aku duduk sendirian di tepi ranjang, menatap lantai, dan bertanya pada diriku sendiri. Apa aku salah mengambil keputusan? Aku merindukan hidupku yang dulu, bukan karena aku ingin kembali ke masa lalu, tapi karena saat itu aku tidak harus memikul semuanya sendirian. Ada seseorang yang bisa kuajak berbagi, meski hanya dengan diam. Sekarang aku harus menjadi segalanya, ibu, ayah, pencari nafkah dan penopang emosi, semua dalam satu tubuh yang sama. Tekanan semakin terasa ketika suatu hari aku menerima kabar dari kampung. Ada kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda. Aku memegang ponsel dengan tangan gemetar, mencoba menghitung ulang keuanganku, berharap ada keajaiban. Namun kenyataannya pahit. Untuk pertama kalinya sejak aku merantau, aku menangis di tempat kerja. Bukan dengan suara keras, hanya air mata yang jatuh tanpa bisa tahan. Aku menutup wajahku, berharap tidak ada yang melihat. Saat itu aku sadar, konflik ini bukan lagi sekedar soal uang atau pekerjaan. Ini tentang diriku yang perlahan kehilangan pijakan. Tentang keyakinanku yang mulai goyah, tentang rasa takut yang terus membesar tanpa aku sadari. Aku mulai mempertanyakan kekuatanku sendiri. Setiap hari terasa seperti lomba bertahan. Aku bangun dengan rasa lelah, bekerja dengan rasa cemas, dan pulang dengan perasaan bersalah karena tidak bisa menjadi ibu yang sepenuhnya hadir. Dan di tengah semua itu, satu kalimat terus terngiang di kepalaku. Aku sudah sejauh ini, tapi kenapa rasanya aku tidak kuat lagi? Aku belum tahu saat itu bahwa konflik yang baru muncul ini hanyalah awal, bahwa perjalanan ini masih menyimpan tekanan yang jauh lebih besar di depan. Hari-hari setelah itu tidak menjadi lebih mudah. Justru sebaliknya, hidup seolah menemukan celah untuk menekan dari segala arah tanpa memberiku waktu bernafas. Aku mulai kehilangan ritme. Bangun pagi terasa seperti memaksa tubuh yang belum siap. Langkah kakiku berat, pikiranku kacau dan semangatku perlahan menghilang. Pekerjaan yang dulu masih bisa kuterima dengan lapang dada, kini terasa seperti beban yang semakin berat dari hari ke hari. Aku sering melakukan kesalahan kecil, salah menghitung, salah memahami instruksi. Hal-hal sepele yang dulu jarang terjadi, kini mulai sering terulang. Dan setiap kesalahan itu membuatku semakin merasa tidak berguna. Aku tahu masalah utamanya bukan pada pekerjaanku. Masalahnya ada di kepalaku. Pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Bahkan saat tubuhku diam, pikiranku terus berlari, mengkhawatirkan masa depan, memikirkan anakku, menghitung pengeluaran, mengingat kata-kata orang yang menyakitkan, dan mempertanyakan keputusanku sendiri. Aku mulai merasa hidup ini seperti lorong panjang tanpa ujung. Di tempat kerja, tekanan semakin terasa. Ada target yang harus dicapai, ada tuntutan yang tidak pernah berkurang. Dan aku yang sejak awal sudah datang dengan hati rapuh, mulai merasa tertinggal. Beberapa kali aku mendengar bisikan. Dia sering melamun, kerjanya belakangan lambat.
Aku pura-pura tidak peduli, tapi setiap kata itu menempel di kepalaku, berputar-putar dan berubah menjadi suara kecil yang terus meragukan diriku sendiri. Di rumah kondisinya tidak jauh berbeda. Anakku mulai lebih sering diam. Ia tidak lagi banyak bercerita seperti dulu. Matanya sering menatapku lama, seolah ingin bertanya sesuatu tapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Suatu malam saat aku sedang menyiapkan makan malam dengan sisa tenaga yang ada, ia bertanya dengan suara pelan, "Ibu capek ya?" Pertanyaan sederhana itu menghancurkan pertahananku. Aku berhenti bergerak, tanganku gemetar. Aku ingin menjawab jujur, tapi lidahku terasa keluh. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum lemah. Sejak malam itu, rasa bersalah semakin menumpuk. Aku merasa gagal. Gagal menjadi ibu yang kuat, gagal menjadi perempuan yang tangguh, gagal memenuhi janji pada diri sendiri bahwa aku bisa melalui semua ini. Komplikasi semakin terasa ketika tubuhku benar-benar menyerah. Aku jatuh sakit. Bukan sakit yang dramatis, tapi cukup untuk membuatku tidak bisa berdiri lama, tidak bisa bekerja maksimal, dan tidak bisa berpikir jernih. Aku tetap memaksakan diri masuk kerja karena aku tahu izin berarti potongan penghasilan. Namun, memaksakan diri justru membuat segalanya semakin buruk. Aku pulang dengan tubuh gemetar, kepala pusing dan hati yang kosong. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis tanpa suara di kamar mandi agar anakku tidak mendengar. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Perempuan yang kulihat di sana tampak lelah, sangat lelah. Bukan hanya fisiknya, tapi jiwanya. Aku bertanya pada diriku sendiri, kalau aku terus seperti ini, sampai kapan aku bisa bertahan? Konflik batin semakin memuncak ketika aku dihadapkan pada pilihan-pilihan kecil yang terasa besar. Mengalah demi bertahan, atau mempertahankan diri tapi beresiko kehilangan pekerjaan. Menghemat sampai menyakiti diri sendiri, atau memenuhi kebutuhan, tapi membuat keuangan semakin menipis. Tidak ada pilihan yang benar-benar terasa benar. Setiap malam aku berdoa, bukan lagi meminta kemudahan, tapi hanya meminta kekuatan. Tapi bahkan doa pun terasa berat di bibirku. Ada rasa hampa yang mulai tumbuh, rasa lelah yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku mulai berpikir tentang menyerah. Bukan menyerah pada hidup, tapi menyerah pada perjuangan yang terasa tidak seimbang. Aku merasa sudah berusaha, tapi hasilnya selalu kurang. Seolah apapun yang aku lakukan tidak pernah cukup. Dan yang paling menyakitkan adalah kesadaran itu datang pelan-pelan. Bahwa aku sedang runtuh, sementara perjalananku masih panjang. Aku belum mencapai tujuan. Aku belum sampai di titik aman. Aku bahkan belum setengah jalan. Tapi aku sudah merasa tidak kuat. Dan disitulah aku tahu, konflik ini tidak bisa lagi dihindari. Sesuatu harus berubah. Karena jika tidak, aku mungkin benar-benar akan kehilangan diriku sendiri. Hari itu datang tanpa tanda apapun. Tidak ada firasat, tidak ada peringatan. Pagi berjalan seperti biasa, atau setidaknya terlihat biasa dari luar. Aku bangun dengan tubuh yang masih terasa lemah, menyiapkan sarapan seadanya, lalu mengantar anakku sebelum berangkat kerja. Senyumnya sempat menguatkanku, meski hanya sebentar. Di perjalanan kepalaku terasa berat, langkah kakiku goyah, tapi aku tetap memaksakan diri. Aku sudah terlalu sering memaksa tubuh dan hatiku untuk berjalan, bahkan saat keduanya jelas meminta berhenti. Sesampainya di tempat kerja, suasana terasa berbeda, lebih tegang, lebih sunyi. Aku mencoba fokus, menundukkan kepala dan mengerjakan tugasku sebaik mungkin. Namun kesalahan kecil kembali terjadi. Hal sepele yang di hari lain mungkin bisa dimaklumi, kali ini menjadi pemicu. Aku dipanggil. Nada suara atasan terdengar datar, tapi setiap kata yang keluar terasa seperti beban yang dijatuhkan satu persatu ke pundakku. Aku mendengarkan, mengangguk dan menahan nafas. Ada kalimat-kalimat yang membuat dadaku semakin sesak. Tentang performa, tentang tanggung jawab, tentang tuntutan yang harus dipenuhi. Aku ingin menjelaskan, aku ingin jujur bahwa aku sedang tidak baik-baik saja. Tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Aku hanya perempuan lelah yang takut kehilangan satu-satunya sumber penghasilan. Saat percakapan itu berakhir, kakiku terasa lemas. Aku melangkah keluar ruangan dengan kepala tertunduk. Di lorong yang sepi, dinding terasa berputar. Aku berhenti sejenak, menempelkan telapak tangan ke tembok, mencoba menenangkan diri. Namun tubuhku kalah cepat. Dunia mendadak terasa jauh. Suara-suara menjadi samar.
Dadaku sesak, napasku pendek. Aku berusaha berdiri tegak, tapi air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan tangisan yang keras, melainkan runtuh yang pelan, seperti bangunan tua yang akhirnya menyerah pada waktu. Di saat itulah aku sadar, aku sudah sampai di batas. Aku tidak lagi bisa berpura-pura kuat. Siang itu aku pulang lebih awal. Di perjalanan, pikiranku kosong. Tidak ada rencana, tidak ada jawaban. Hanya satu pertanyaan yang berputar-putar tanpa henti. Sampai kapan aku harus memaksa diri? Sesampainya di rumah, aku duduk di lantai. Punggungku bersandar ke dinding, lututku peluk. Tangisku pecah. Kali ini tidak bisa kutahan. Aku menangis untuk semua hal yang tidak pernah sempat kutangisi. Kehilangan, lelah, takut, dan rasa bersalah. Aku teringat janji pada diri sendiri untuk bertahan. Aku teringat wajah anakku. Aku teringat semua usaha yang sudah kulakukan. Namun justru di sanalah konflik mencapai puncaknya. Karena bertahan pun terasa menyakitkan. Dan berhenti pun terasa menakutkan. Sore itu, anakku pulang. Ia melihatku dengan mata yang penuh tanya. Aku berusaha tersenyum, tapi ia mendekat dan memelukku erat. Pelukan kecil itu menghantam pertahananku lebih keras dari apapun. "Ibu, jangan sedih," katanya pelan. Kalimat sederhana itu seperti cahaya kecil di tengah gelap. Aku memeluknya, menghirup napas panjang, dan untuk pertama kalinya, aku mengizinkan diriku jujur. Bukan padanya, tapi pada diriku sendiri. Aku tidak bisa terus seperti ini. Malamnya, setelah anakku tertidur, aku duduk sendirian. Aku membuka catatan keuanganku, menatap angka-angka yang terasa dingin. Aku memikirkan opsi yang selama ini kuhindari, keputusan yang selama ini kutunda karena takut dinilai lemah. Di sanalah aku berdiri di persimpangan hidup, bertahan dengan cara yang menggerus perlahan, atau mengambil langkah yang berisiko, tapi memberi ruang bernafas. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini berbeda. Tangisku bukan lagi tentang ketakutan semata, melainkan keberanian yang perlahan tumbuh. Aku tahu keputusan ini tidak akan langsung membuat hidupku lebih mudah. Namun, untuk pertama kalinya, aku memilih untuk tidak mengorbankan diriku sendiri sepenuhnya. Malam itu, aku mengambil keputusan terbesar sejak suamiku pergi. Keputusan yang tidak semua orang akan mengerti. Keputusan yang membuatku takut sekaligus lega. Dan di titik itulah aku menyadari sesuatu yang penting, bahwa klimaks sebuah perjuangan bukan selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang keberanian mengakui batas diri. Aku memang sudah hampir tidak kuat, dan memang perjalananku baru separuh. Tapi malam itu, aku memilih untuk tetap hidup dengan cara yang lebih jujur pada diriku sendiri. Hari-hari setelah keputusan itu terasa aneh. Tidak langsung lebih baik, tapi juga tidak seburuk sebelumnya. Rasanya seperti berjalan di tanah yang masih basah setelah hujan lebat. Licin, dingin, tapi setidaknya tidak lagi dihantam badai. Aku bangun pagi dengan perasaan campur aduk. Ada takut, ada ragu, ada penyesalan kecil yang muncul diam-diam. Namun di sela-selanya, ada satu perasaan baru yang belum pernah kurasakan sejak lama. Lega. Beban di dadaku belum sepenuhnya hilang, tapi tidak lagi menekan sekuat dulu. Rutinitasku berubah. Jam-jam yang dulu penuh tekanan, kini lebih lenggang. Aku masih harus berhemat, masih harus menghitung setiap pengeluaran dengan cermat. Tapi setidaknya aku bisa menarik napas tanpa merasa diawasi oleh ketakutan yang sama setiap hari. Anakku mulai menyadari perubahan itu. "Ibu sekarang lebih sering di rumah," katanya suatu sore sambil menggambar di lantai. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Hanya jujur dan responsnya sederhana. "Kamu sudah sejauh ini, itu tidak mudah." Kalimat itu menancap di kepalaku. Untuk pertama kalinya, aku melihat diriku bukan sebagai perempuan yang gagal, tapi sebagai seseorang yang sedang bertahan dengan caranya sendiri. Perlahan aku mulai menata ulang harapan. Tidak lagi bermimpi terlalu tinggi, tapi juga tidak mematikan harapan sepenuhnya. Aku menetapkan target kecil. Hari ini harus cukup. Besok kita pikirkan nanti. Aku juga mulai lebih sering berbicara dengan Tuhan. Bukan hanya untuk meminta, tapi untuk mengadu tentang lelah, tentang bingung, tentang takut yang belum sepenuhnya pergi. Anehnya, setelah itu hatiku terasa sedikit lebih ringan. Anakku pun terlihat lebih ceria. Ia sering bercerita hal-hal kecil tentang temannya, tentang mimpinya, tentang apa yang ingin ia lakukan nanti. Mendengarnya membuatku sadar bahwa kehadiranku, meski tidak sempurna, tetap berarti baginya. Dan itu cukup untuk membuatku bertahan satu hari lagi. Hari demi hari berlalu, tidak ada perubahan besar yang tiba-tiba, tidak ada keajaiban instan,
tapi ada ritme baru yang pelan-pelan terbentuk. Ritme yang lebih manusiawi, lebih jujur pada batasan. Aku mulai menerima bahwa hidupku mungkin tidak akan kembali seperti dulu, dan itu tidak apa-apa. Antiklimaks ini bukan tentang kebahagiaan penuh, melainkan tentang penurunan gelombang, tentang belajar berdiri setelah jatuh, meski kaki masih gemetar, tentang menerima bahwa sembuh itu proses, bukan tujuan instan. Aku memang belum sepenuhnya kuat, masalah belum sepenuhnya selesai, masa depan masih penuh tanda tanya. Tapi setidaknya sekarang aku tidak lagi sendirian menghadapi diriku sendiri. Dan di sanalah aku menemukan makna kecil yang dulu hilang, bahwa setelah badai paling keras, hidup tidak langsung cerah, namun selalu memberi kesempatan untuk bernafas kembali. Perubahan besar dalam hidup ternyata tidak selalu datang dalam bentuk kejutan yang menggelegar. Kadang ia hadir pelan-pelan, hampir tak terasa, seperti cahaya pagi yang menyusup lewat celah jendela. Aku mulai menyadari itu ketika suatu pagi aku bangun tanpa perasaan sesak di dada. Bukan berarti masalah hilang, bukan berarti hidupku tiba-tiba rapi, tapi ada satu hal yang berbeda. Aku tidak lagi merasa sendirian menghadapi semuanya. Aku mulai membuka diri. Awalnya sulit, lidahku keluh setiap kali ingin bercerita. Ada rasa malu, ada takut dianggap lemah, ada kekhawatiran akan penilaian orang. Namun perlahan aku belajar bahwa menyimpan semua beban sendirian justru membuatku semakin rapuh.